Dengan beberapa kendala, silaturahim ini masih kita lakukan secara online. Dan kita tetap tak letih-letihnya berdoa kepada Allah agar kondisi ini kembali normal dan kita bisa kembali bersilaturahim secara offline. Hal ini juga barangkali berangkat dari mentalitas kita. Selama ini mungkin kita terlalu banyak. Sebelum COVID mungkin kita terlalu banyak melakukan interaksi secara online. Sudah mulai menunjukkan kemalasan kita untuk berinteraksi secara offline. Lalu kemudian Allah tegur kita dengan sama sekali atau sedikit sekali kesempatan kita berinteraksi secara offline itu. Nah, mudah-mudahan teguran ini semacam pengingat kepada kita. Betapa mahalnya silaturahim itu. Betapa mahalnya mengucapkan salam itu. Betapa mahalnya berpelukan itu. Betapa mahalnya berjabatan tangan itu. Sebuah peringatan dari Allah agar ketika segalanya kembali pulih seperti sedia kala, manfaatkanlah waktu-waktu bersilaturahmi, bertandang, berkunjung, berjabatan tangan, berpelukan itu dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah satu hal yang mahal. Ayah bunda kalian, pagi hari ini kita akan membahas salah satu nilai yang harus kita kembangkan menjadi sebuah budaya pembelajaran di Sagala School ini, yaitu tentang patriotisme. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendidik para patriot. Bahkan sejak anak-anak kita masih TK, sejak anak-anak kita masih berusia SD, barangkali kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena core value yang dimiliki oleh Sagala School adalah nilai-nilai patriotisme Qurani. Dan oleh karena itu dengan sendirinya nilai ini memiliki core value ini, nilai induk ini memiliki 4 nilai. Di antara nilainya adalah patriotisme. Ayah bunda kalian, mungkin di antara ayah bunda ada yang bertanya-tanya, kenapa salah satu nilai yang dimiliki oleh Sagala School adalah patriotisme. Dan kenapa anak-anak kita perlu menjadi patriot-patriot dalam kehidupannya di masa akan datang. Ayah bunda sekalian, dalam satu pepatah dikatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena kita ini adalah khalifatullah fil ardh, khalifah Allah di muka bumi. Kebetulan bumi yang dipijak oleh kita di Sagala School ini adalah bumi Bekasi. Dan Bekasi selalu saja kental dengan nilai-nilai patriotisme. Secara konsisten dari dulu dia sudah menyebutkan dirinya sebagai kota patriot. Dari dulu. Kota-kota lain memiliki jargon-jargon yang berbeda-beda. Setiap kepala daerah jargonnya berubah lagi. Ganti lagi kepala daerah jargonnya berubah lagi. Ganti lagi kepala daerah jargonnya berubah lagi. Tapi Bekasi dari dulu nggak berubah. Dia menamakan dirinya sebagai kota patriot. Karena jargon ini melekat pada dirinya. Jargon ini tidak dibuat-buat. Jargon ini tidak mengada-ngada. Jargon ini tidak asal hebat, asal keren.
Memang jati diri Bekasi ini sudah melekat dari dulu dengan patriotisme. Maka mendirikan, menyelenggarakan, mengelola pendidikan di Bekasi, mau nggak mau nilai-nilai kebekasian, karakter kebekasian, jati diri kebekasian ini harus kita lekatkan pada jati diri pendidikan dan kita lekatkan pada pendidikan anak-anak kita. Suka atau tidak suka. Agar Sagala School ini tidak hanya menumpang hidup di Bekasi. Agar Sagala School ini tidak hanya menjadi anak tiri Bekasi, tapi dia menjadi anak kandung Bekasi. Ayah bunda sekalian, telah menjadi watak Islam dari dulu. Bahwa lokalitas selalu melekat pada dirinya. Itu yang menyebabkan seorang Rasul selalu diutus dari kaumnya sendiri. Kaum Nuh diutus kepadanya Nabi Nuh. Kaum Samud juga diutus Nabi dari kalangannya sendiri. Kaum Ad juga begitu. Bani Israel juga begitu dan seterusnya. Agar dia memahami lokalitas negerinya. Agar dia bisa berbicara kepada umatnya dalam bahasa kaumnya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya'i umirna an nunazzilan nasa manazilahum wa nukallimahum ala qadri uqulihim." Kami jamaah para nabi telah diperintahkan kepada kami untuk menempatkan manusia pada tempatnya dan berbicara kepadanya sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi lokalitas itu penting untuk kita lekatkan pada pendidikan kita, pada kurikulum kita, pada jati diri kita, dan pada pendidikan anak-anak kita. Biarkan dia menjadi anak-anak produk Bekasi. Walaupun kemanapun kelak dia pergi. Apakah dia akan pergi ke luar negeri? Apakah dia akan berpencar di Nusantara ini? Atau apapun yang akan dia lakukan. Dengan bangga dia akan menyatakan dirinya, saya adalah produk Bekasi dan saya adalah seorang patriot. Kebetulan ayah bunda sekalian, patriot itu akan dibanggakan di mana-mana. Patriot itu akan laku di mana-mana dan patriotisme itu akan berlaku di mana-mana, tidak hanya di Bekasi. Tidak hanya di Bekasi. Tidak ada kehidupan ini yang tak membutuhkan patriotisme. Kenapa? Allah sudah mengingatkan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Dunia ini negeri jihad, dunia ini negeri perjuangan. Dunia ini negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan. Yang bisa lolos daripadanya adalah para patriot. Apakah ini merupakan jati diri Bekasi? Ya. Apakah jati diri ini bisa digunakan di tempat-tempat yang lain di mana anak kita akan merantau? Ya. Patriotisme ini akan selalu terpakai. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir bahwa dia akan kadaluarsa. Nggak usah khawatir bahwa dia hanya akan terpakai di Bekasi saja. Nggak usah khawatir kalau dia hanya terpakai di Indonesia saja. Dia akan terpakai di bumi manapun yang akan kita pijak dan anak-anak kita pijak di mana-mana. Inilah patriotisme itu. Ayah bunda sekalian, tadi saya sudah mengatakan
lokalitas, kekhasan, kesukuan, kebangsaan, puak-puak dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat dihargai, diakui, dihormati dalam Islam. Sehingga seseorang bahkan diminta untuk menyandang lokalitasnya di balik namanya. Bahwa Salman adalah Al-Farisi, dia orang Persia. Abu Dzar adalah Al-Ghifari, karena dia orang Ghifar. Uzaifah adalah Al-Yamani, karena dia dari Yaman. Saya Adriano Rusfi. Saya harus dengan bangga menyandangkan gelar Sultan Rajo Ameh kepada diri saya. Kalau perlu Adriano Rusfi Sultan Rajo Ameh Al-Minangkabawi. Harus saya lekatkan itu. Beberapa bulan yang lalu saya menyaksikan sebuah video tentang seorang doktor yang menjadi dosen di Universitas Islam Madinah. Wajahnya begitu Arab, tingginya begitu Arab, janggutnya, cabangnya begitu Arab. Dan di belakang namanya ada kata Al-Minangkabawi. Karena ayahnya orang Minang. Walaupun sudah lama di Madinah dan menikahi perempuan Madinah. Tapi dia tetap lekatkan. Dan anaknya pun, walaupun gak ada tabang-tabang Minangnya sedikit pun. Semuanya gayanya, istiadatnya, wajahnya semua. Arab, Madinah. Keramah tamahan ala Madinah. Tapi dia dengan bangga menamakan dirinya Al-Minangkabawi. Karena memang ayah bunda sekalian, bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Perintahlah manusia, berkomunikasilah dengan manusia. Suruhlah manusia dengan menggunakan urfnya, dengan menggunakan budayanya, adat istiadatnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pun mengatakan, al-adatu muhakkamah. Adat itu bagian dari hukum Islam. Maka pertama, kenapa? Patriotisme adalah nilai-nilai pendidikan yang akan ditegakkan di segala sekolah. Karena kita sadar akan kebekasian kita. Mungkin banyak sekali di antara ayah bunda yang bukan orang Bekasi atau bukan keturunan Bekasi. Mungkin banyak yang orang Jawa, banyak yang orang Bandung, banyak yang orang Batak, barangkali orang Minang, Aceh, dan sebagainya. Tetapi ketika kita menghadirkan anak-anak kita untuk belajar dan bersekolah di Bekasi, maka nilai-nilai kebekasian yang positif harus kita ambil dan kita leburkan ke dalam diri anak kita. Yang kedua, kenapa patriotisme? Karena patriot itu artinya pejuang. Makanya tidak aneh juga kalau di Bekasi ini ada jalan pejuang. Ada jalan perjuangan. Ada kelurahan Pejuang Jaya. Saya kebetulan dulu tinggal di Harapan Indah, di kelurahan Pejuang Jaya. Karena memang patriot artinya pejuang. Orang yang berjuang, orang yang bertarung, orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh. Pada dasarnya pejuang artinya orang yang kalau melakukan sesuatu, dia bersungguh-sungguh. Ya. Nah, betapa karakter-karakter pejuang ini harus melekat pada diri anak-anak kita. Sejak kecil. Karena pada akhirnya dia akan menghadapi sebuah kehidupan yang sampai kapanpun dia mesti berjuang.
Makin lama kehidupan ini makin keras, bukan makin lembek. Tidak ada orang yang pernah mengatakan bahwa kehidupan ini makin lama makin lembek. Walaupun teknologi semakin membuat hidup ini nyaman, membuat ini semakin mudah, membuat segala pekerjaan menjadi semakin cepat. Tetapi tantangannya memang juga berjalan setara dengan kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi. Tidak bisa tidak. Sampai kapanpun anak-anak kita memang harus menjadi pejuang-pejuang tangguh. Ya. Makanya dalam psikologi sekarang banyak berkembang jenis-jenis kecerdasan ya. Ada kecerdasan emotional intelligence. Ada kecerdasan spiritual intelligence. Ada multiple intelligence, tapi salah satu di antara kecerdasan yang cukup terkenal dalam psikologi adalah adversity intelligence. Kecerdasan dalam menghadapi bencana, kecerdasan dalam menghadapi musibah, kecerdasan dalam menghadapi wabah, kecerdasan dalam menghadapi malapetaka, adversity intelligence. Intinya apa? Bagaimana caranya anak-anak kita agar menjadi pejuang. Itu hakikat dari adversity intelligence. Bagaimana agar anak-anak kita menjadi pejuang. Makanya dalam adversity intelligence manusia itu dibagi 3. Pertama, quitter. Quitter itu adalah orang-orang yang kalau melihat tantangan-tantangan kehidupan dia lari, takut, menghindar. Melihat tingginya gunung, dia langsung hilang nyali. Kemudian yang kedua ada yang namanya campers. Campers itu dia mau mendaki gunung, dia mau mendaki puncak, dia mau mendaki kesulitan. Tapi begitu dia sudah sampai di tengah, sudah mulai terasa letih, sudah mulai terasa lelah, semakin melihat tantangan ke depan makin lama makin berat, dia akhirnya pasang tenda. Camping dia, padahal belum sampai di puncak, belum sampai di atas. Ini ada para mediocre, manusia yang serba tanggung. Dikatakan penakut pengecut juga tidak. Tidak. Dia ternyata mau mendaki. Tapi begitu dia melihat tantangan makin berat dan dia udah mulai kelihatan letih, maka dia pasang tenda, bakar api unggun, bakar kambing guling. Dan bagi dia segitu cukup. Lalu dia menikmati sebuah zona nyaman dan dia nggak mau naik lagi ke atas. Menikmati comfort zone. Orang-orang yang menikmati comfort zone, zona nyaman. Dia mau berjuang, tapi sampai zona nyaman dia dapatkan, lagi itu udah gak mau lagi. Dan yang paling tinggi kata konsep adversity intelligence dari Stoll ini adalah para climbers, para pendaki. Mereka yang selalu berjuang, bertarung, bertekad bahwa saya harus sampai di puncak, bahwa dalam perjalanan itu memang banyak kendala yang aku hadapi. Itu adalah sebuah resiko dari perjuangan. Para climbers, para pendaki ini tidak pernah berkata, ya Allah, gunung di depanku tinggi, tolong kau pendekkan dia untukku. Dia tidak pernah berdoa, ya Allah, tembok di depanku itu begitu tebal, tolong rubuhkan dia untukku. Tapi dia selalu berkata, ya Allah, gunung di depanku begitu tinggi. Aku tak minta kepadamu untuk memendekkannya, tapi berikan aku kemampuan untuk mendakinya, ya Allah. Dia minta kapasitasnya yang ditingkatkan, bukan tantangannya yang dikurangi. Ya Allah, aku tahu tembok di depanku begitu tebal. Aku tidak minta kepada Engkau untuk merubuhkannya. Yang aku minta kepada Engkau adalah kemampuan untuk memanjatinya dan melompatinya, ya Allah. Ini adalah doa-doa para pejuang. Kehidupan di masa depan tidak bisa tidak
membutuhkan anak-anak pejuang. Sebuah pendidikan yang bahkan sudah bisa kita lakukan sebenarnya. Sedikit banyaknya sebelum dia berusia 7 tahun pun sudah bisa. Dengan cara apa? Bahwa untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, ada usaha sedikit banyak yang harus dia lakukan. Toh pada dasarnya manusia sejak bayi pun, sejak baru lahir pun, kita dorong dia untuk berjuang. Begitu dia baru lahir, ibunya terlentang, lalu kemudian dia itu diletakkan di atas tubuh ibunya, biar dia berjuang mencari puting susu ibunya. Itu pun sudah diajarkan oleh para bidan. Dan dia punya naluri untuk itu. Merangkak, berguling, untuk mendapatkan situasi yang barangkali paling nyaman buatnya. Pada dasarnya, apapun yang diinginkan oleh manusia tidak bisa tidak. Ada effort. Ada energi yang harus dia keluarkan. Dan biarkan dia mengeluarkan energi itu. Biarkan dia mengeluarkan energi. Ketika sang anak merangkak untuk mengambil sesuatu, tak perlu terlalu didekatkan kepada sang anak. Karena justru kemampuan dia merangkak, dia akan dapatkan karena dia meraih sesuatu. Ketika anak mulai belajar berjalan, justru dia akan berjalan karena ada yang harus dia gapai dekat dirinya. Ada yang dia gapai di dekat dirinya. Jangan apa yang ingin dia gapai itu kita ambil lalu kita serahkan ke tangannya, maka kemudian dia tidak akan pernah belajar berjalan. Dia tidak akan pernah belajar berdiri. Berjuang bagaimanapun, ada karakter manusia dan adalah karakter kehidupan. Jangan ragu-ragu ayah bunda, didik anak jadi pejuang. Karena dia adalah produk perjuangan. Setiap manusia adalah produk perjuangan. Ada ratusan juta bahkan miliaran sperma yang berjuang bertarung untuk mendapatkan satu sel telur. Berebutan untuk masuk ke dalam satu sel telur. Ada sekian ratus juta, ada sekian miliar sperma yang mati. Hanya sperma-sperma yang tangguh saja. Yang akhirnya dia mampu menerobos sebuah sel telur. Lalu kemudian lahir anak tersebut. Setiap anak adalah anak-anak perjuangan. Jangan khianati fitrah sang anak. Sungguh berdosa ayah bunda ketika dia mengkhianati amanat watak perjuangan seorang anak. Dan kelak dalam hidupnya dia akan terus berjuang dari tingkat ke tingkat. Latar kabunna tobakon an tobak. Kamu akan melewati tahapan demi tahapan dalam kehidupan. Ayah bunda kalian bahkan dalam berbagai macam kesempatan saya sering kali bilang. Sangat saya memohon-mohon kepada banyak pihak. Biarkan sebuah proses reproduksi lahir dari perjuangan. Kalau memang secara natural dan upaya-upaya natural sperma tidak bisa menembus sel telur, jangan dipaksakan. Kalau memang dia tidak bisa berjuang untuk melakukan itu, jadi dipaksakan. Saya mendapatkan beberapa kasus. Ada orang tua, sang suami sudah cukup berumur, udah 60-an.
Dia menikahi seorang perempuan, seorang janda yang relatif masih muda dan gak punya anak. Dia kepengen banget punya anak dari suaminya. Melalui cara-cara natural sulit, karena kualitas sperma sang suami memang sudah melemah di usia 62 tahun itu. Lalu dipaksakan lewat bayi tabung. Terjadilah konsepsi pembuahan. Tapi lahir kemudian anak-anak yang memang lemah. Anak yang lemah. Pernah anak itu dibawa kepada saya. Tapi ya memang mau diapakan ya. Baik secara kualitas fisik lemah, secara kualitas mental lemah. Karena memang kualitas sperma yang dimiliki oleh seorang ayah yang sudah lebih dari 60 tahun itu memang seperti itu. Ini sebagai akibat dari bahwa daya juang sang sperma untuk menembus sel telur itu memang secara natural sudah tidak terlalu kuat lagi, tapi dipaksakan. Saya juga sering mohon-mohon kepada para bidan dan dokter kandungan ya. Bu bidan, Pak dokter, Bu dokter, please. Proses melahirkan itu bukan hanya proses seorang bunda yang berjuang mengeluarkan anaknya ke dunia. Proses melahirkan itu adalah proses di mana seorang anak sedang berjuang agar dia keluar ke dunia. Bukan semata-mata proses seorang bunda yang sedang berjuang, tapi proses seorang anak yang sedang berjuang keluar ke dunia. Tolonglah, jika nggak perlu amat, jangan disesat. Jangan disesat. Biarkan dia berjuang. Perjuangan pertama seorang anak adalah berjuang keluar ke dunia. Itulah perjuangan pertama. Izinkan mereka berjuang. Kecuali memang dalam takaran medis dan sebagainya, tak ada cara lain bagi anak itu untuk keluar ke dunia dengan baik kecuali dia memang mesti lahir secara sesar. Maka pada saat itu silakan. Itu kompetensi Anda dan itu tanggung jawab Anda. Kemudian yang ketiga, apa itu patriot? Patriot itu tidak semata-mata seorang pendekar, tidak semata-mata seorang tentara, tidak semata-mata seorang petarung, tapi pejuang itu adalah manusia yang jantan. Jantan di sini tidak bermakna laki-laki ya. Jantan di sini sekali lagi tidak bermakna laki-laki. Tapi ini adalah sebuah mentalitas. Ketika kita mengatakan dia adalah seorang yang jantan. Apa itu? Tidak pengecut. Tidak lari dari tanggung jawab. Dia hadapi resiko akibat dari perbuatannya. Jadi ini laki-laki dan perempuan ya. Mungkin nanti saya kasih tanda petik lah. Jantan yang dimaksud. Seorang patriot adalah seorang yang jantan. Dia tidak pengecut. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Dia memikul tanggung jawab yang ada di pundaknya. Tangan mencengkang, bahu memikul. Di masa yang akan datang, kita sangat membutuhkan manusia-manusia dengan kejantanan. Manusia-manusia yang tidak pengecut dan manusia yang tidak lari dari tanggung jawab. Maka misalnya ayah bunda sekalian, kalau anak kita masih kecil, dia berlari,
lalu tersandung, lalu terjatuh, lalu lututnya terluka. Jangan pernah salahkan lantai ya bunda ya, ayah ya. Aduh nak, kenapa nak jatuh ya, lantainya nakal ya, lantainya papa pukul ya. Jangan, jangan. Nanti tidak akan lahir para patriot di sana. Kita ingatkan kepadanya. Nah, dek, kakak, lain kali hati-hati, jangan meleng, jangan buru-buru. Ya, itu kan salahnya adik sendiri. Adik sih, gitu ya. Mendidik anak-anak menjadi manusia yang jantan. Saat ini kita kesulitan menghadapi manusia-manusia yang tidak pengecut. Langka. Banyak manusia sekarang itu yang tidak penakut. Tapi tidak banyak yang tidak pengecut. Ada beda penakut dan pengecut. Penakut adalah orang yang menghindari resiko kematian. Itu namanya penakut. Pengecut adalah orang yang menghindari resiko kehidupan. Itu namanya pengecut. Kita tidak ingin anak kita penakut dan pengecut. Tapi kalau toh anak kita penakut, ya sudahlah. Mungkin sedikit banyaknya masih bisa dimaafkan. Yang tidak bisa dimaafkan adalah manusia-manusia pengecut. Saya seringkali membandingkan antara berani dan bernyali. Berani adalah kemampuan menghadapi resiko kematian, dan bernyali adalah kemampuan untuk menghadapi resiko kehidupan. Lawan dari berani adalah penakut. Lawan dari bernyali adalah pengecut. Kita hindari ini dari anak-anak kita. Katakan padanya, banggalah nak kamu sebagai didikan Bekasi. Kamu menjadi manusia jantan. Jantan dalam tanda petik. Mungkin nanti ayah bunda bisa mencarikan kata yang lebih tepat kalau untuk perempuan seperti apa. Ini bukan betina ya. Bukan betina. Bertanggung jawab. Tidak lari dari tanggung jawabnya. Orang yang lari dari tanggung jawab akan selalu menjadi sumber dari masalah. Allah sudah mengingatkan, Rasulullah sudah mengingatkan bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, sebagian besar itu ulah perbuatan kita. Pada dasarnya yang lain tidak memberikan kemudorotan kepada kita. Termasuk COVID-19. Pada dasarnya dia tidak hadir untuk memberikan kemudorotan kepada manusia. Kemudorotan pada diri manusia lahir dari perbuatan manusia itu. Umat Islam ini kalah bukan karena musuhnya hebat. Tapi masalah yang terjadi pada diri umat Islam itu sendiri. Itu yang membuat dia kalah. Manusia jantan adalah manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang salah aku. Kalau aku pemimpin, maka anak buahku gak salah. Yang salah adalah aku. Dia terima itu. Sehingga dia kemudian dengan segera memperbaiki kesalahannya. Bukan sibuk menyalah-nyalahkan orang lain. Bukan sibuk menyalah-nyalahkan orang lain. Coba melihat ke dalam. Ketika wabah ini semakin lama, semakin tinggi tingkat penularannya, apakah semata-mata yang akan kita salahkan adalah mutasi virus yang makin luar biasa sehingga melahirkan varian-varian baru? Sekarang ada varian Delta dan sebagainya macam. Atau ada apa dengan kita sebagai Khalifatullah di bumi?
Virus pada dasarnya adalah anak buah kita. Virus pada dasarnya adalah bawahan kita. Manusia sang pemimpinnya. Atau ada sebuah kepemimpinan yang tidak pas. Atau kita bahkan belum mengambil kepemimpinan itu. Patriot artinya adalah gentle. Patriot itu artinya adalah gentle. Mirip-mirip lah artinya dengan kata jantan ya. Tapi gentle ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan dalam wujud ketika seorang laki-laki melihat seorang nenek-nenek mengangkat benda yang begitu berat, lalu kemudian dia bilang pada nenek-nenek itu, "Nek, mau nggak nek aku bawakan beban berat?" Itu disebut sebagai manusia gentle. Dia lihat ada seorang anak kecil menyeberang jalan, sementara jalan sedang ramai-ramainya mobil dalam keadaan cepat. Seorang manusia gentle kemudian mencoba menyelamatkan sang anak kecil yang menyeberang jalan ini. Dia ikut menyeberang jalan dan dia menyetop kendaraan yang sedang lalu lalang agar anak ini melewati penyeberangan dengan nyaman. Ini adalah sikap gentle. Gentle bahkan bukan sekedar bertanggung jawab. Gentle berarti mau mengambil alih tanggung jawab. Gentle artinya turut bertanggung jawab. Ya. Gentle itu lebih tinggi daripada sekedar bertanggung jawab. Sekali lagi, lebih tinggi daripada sekedar bertanggung jawab. Tapi bahkan dia mau mengambil alih tanggung jawab. Yang sebenarnya bukan tanggung jawabku. Tanggung jawabku sudah selesai. Seorang tukang batu yang terlibat dalam pembangunan sebuah rumah adalah tukang batu yang gentle kalau yang dia pikirkan bagaimana rumah ini berdiri. Bukan semata-mata batu itu sudah ditanamkan menjadi pondasi. Nah ini yang penting. Dia kalau ditanya, kamu lagi bangun apa? Aku lagi bangun rumah. Dia tidak bilang aku lagi bangun pondasi. Seorang yang memasang batu bata untuk mendirikan rumah itu ada 3 jenis. Si A ketika ditanya, kamu lagi ngapain? Dia mengatakan, aku sedang memasang batu bata. Si B ditanya, kamu lagi ngapain? Dia tidak bilang dia sedang memasang batu bata, tapi dia mengatakan, aku sedang membangun tembok, mendirikan tembok. Tetapi ada seorang pemasang batu bata yang lain ketika ditanya, kamu itu sedang ngapain? Aku sedang bangun rumah. Manusia yang paling gentle adalah manusia yang mengatakan, aku sedang membangun rumah. Bukan sedang mendirikan tembok. Apalagi sedang memasang batu bata. Tukang batu bata yang sedang memasang batu bata adalah seorang yang bertanggung jawab. Tukang batu bata yang sedang mendirikan tembok adalah orang yang sudah lebih tanggung jawabnya. Tapi seorang gentle adalah dia tidak hanya selesai pada urusan pokoknya tugasku aku dibayar masang bata. Ya. Kami ini dibayar untuk mendirikan sebuah rumah, untuk membangun sebuah rumah. Ayo sekalian, mari kita didik anak-anak kita menjadi seorang gentle. Dalam kamus barangkali ada istilah gentleman ya. Tapi nggak ada salah juga lah kalau kita sedikit-sedikit menyimpang, kita sebut juga gentle woman, gentle girl, gentle boy gitu ya. Siapa? Orang yang mau ikut memikirkan orang lain. Ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain.
Ketika seorang anak kita dia habis bermain game dengan saudara-saudaranya. Game ini punya salah seorang dari kakak. Tapi ajak mereka semua untuk yuk sama-sama membersihkan, membereskan mainan dan menyimpan mainan kembali. Kan kalian ikut bermain. Walaupun ini memang mainan kakak, setidak-tidaknya itu sudah kita ajarkan sejak umur 7 tahun. Bertanggung jawab sudah bisa kita rasakan kepada anak sebelum 7. Tetapi turut bertanggung jawab alias gentle itu bisa kita didik 7 tahun ke atas. Karena kalau kita tidak terlibat bertanggung jawab dalam urusan orang lain, seringkali kita juga ikut rugi. Ketika saya masih jadi konsultan dulu di pabrik Mitsubishi di daerah Cakung, betapa seorang pegawai yang walaupun tugasnya hanyalah welding pengelasan, tapi kalau dia tidak ikut bertanggung jawab ke pekerjaan sebelumnya, maka tugas pengelasannya juga terganggu. Seorang painter, seorang tukang cat, dia memang tanggung jawabnya itu ngecat, tetapi kalau dia tidak ikut memikirkan pekerjaan sebelumnya, maka juga tugas pengecatannya juga akan terganggu. Nah, kemudian apa itu seorang patriot? Yaitu orang yang tandang ke gelanggang walau seorang. Itulah patriot. Walaupun sendirian. Walaupun tidak ada yang ikut, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, seorang patriot adalah orang yang berani melakukan itu sendiri. Tandang ke gelanggang walau seorang. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana 'alal haq fahuwal jamaah walau kana wahdah." Barang siapa yang tegak di atas kebenaran, dialah jamaah, walaupun dia sendirian. Di sinilah pentingnya jiwa patriotik gitu. Wajib bagi kita berjamaah. Wajib bagi kita berkumpul, wajib bagi kita berhimpun, wajib bagi kita terpimpin. Tapi kata kuncinya adalah berani nggak tegakkan kebenaran walaupun seorang. Itulah hakikat kejamaahan itu. Nanti orang-orang yang ruhnya juga berani menegakkan kebenaran walaupun seorang, itu akan berkumpul. Akhirnya menjadi jamaah dalam pengertian yang lebih utuh. Tapi dimulai dari satu orang. Man kana 'alal haq fahuwal jamaah walau kana wahdah. Barang siapa yang tegak di atas kebenaran, dialah jamaah itu walaupun dia sendirian. Walaupun dia banyak, walaupun dia ribuan, puluhan ribu, jutaan. Tapi bukan ditegakkan di atas kebenaran. Itu bukan jamaah, itu gerombolan, itu kerumunan. Crowded. Nah demikian. Oke, next ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan. Hostnya mana? Ya. Silakan pindah slide ya. Kita lanjut. Untuk mendidik anak-anak kita menjadi seorang patriot, ayah bunda sekalian, maka dia harus memiliki 3 subnilai. Ya, 3 subnilai. Subnilai yang pertama adalah pionirship. Sekali lagi, subnilai yang pertama dari agar anak-anak kita itu memiliki patriotisme, yaitu pionirship atau keperintisan, memiliki jiwa merintis.
itu. Memiliki jiwa merintis. Tanpa jiwa pionirship, gak mungkin orang bisa menjadi seorang patriot. Gak mungkin anak kita bisa menjadi seorang patriot. Dia menjadi patriot karena belum ada orang yang melakukan dan dia melakukan. Orang ke kiri dan dia berani ke kanan. Orang ke bawah dan dia berani ke atas. Orang ke belakang dan dia berani ke depan. Barulah orang itu disebut sebagai patriot. Karena tadi, patriot itu tandang ke gelanggang walau seorang. Otomatis, dia siap menjadi seorang perintis. Dia siap babat alas. Dia siap membangun jalan baru. Dia siap untuk tidak mengikuti mainstream. Inilah yang disebut dengan pionirship. Yaitu pertama, jiwa perintis. Jiwa perintis. Yang kedua, ciri perintis ini adalah siap untuk menjadi yang pertama. Bukan menjadi yang kedua, bukan menjadi yang ketiga, bukan menjadi yang keempat, tapi menjadi yang pertama. Menjadi as-sabiqunal awwalun. Orang yang berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Inilah ciri dari patriot. Ada 3 jenis manusia di dalam Al-Quran. Yang 3-tiganya Allah terima. Allah berfirman, "Tsumma astafaina kitabal ladzi tsumma awrasna kitabal ladzi astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi. Sebagian di antara manusia ada yang aniaya atas dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat bismillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, pionirship atau keperintisan ini adalah orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang sabiqina bil khairat. Mencoba untuk menjadi yang pertama, mencoba untuk menjadi pemula. Kenapa menjadi pemula ini merupakan ciri dari seorang patriot, ya? Karena seseorang yang memulai sesuatu itu pahalanya berlipat ganda. Karena dia akan diikuti, dan diikuti. Semua kebaikan yang diikuti oleh orang lain, pahalanya akan kembali kepada yang memulainya. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Jika si A melakukan, memulai sesuatu yang positif, yang nilainya 10. Lalu kemudian diikuti oleh si B. Dia dapat nilai 10 dan nilai 10 itu juga didapatkan oleh yang memulai. Kalau yang mengikutinya 5, masing-masing dapat 10, 10, 10, 10, maka sang patriot itu mendapatkan 50. Karena dia yang memulainya. Kalau kemudian pengikut ini kemudian punya pengikut lagi, diikuti lagi oleh yang lain-lainnya, oleh anaknya, oleh cucunya. Sehingga lahirlah 1 juta nilai. Kalau ditotal. Maka kemudian sang patriot, sang pionir, sang perintis, dia akan mendapatkan nilai 1 juta. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang,
melalui perantaraanmu, melalui rintisan kamu, melalui teladan darimu, melalui dakwahmu. Itu lebih baik pada bagimu daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Khairul laka minad dunya wa ma fiha. Dan memang untuk menjadi perintis, menjadi yang pertama itu kalau kita nggak punya jiwa patriotisme, nggak akan terjadi. Maka ayah bunda sekalian, izinkan anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, memulai sesuatu yang dalam keluarga pun jarang dilakukan. Kalau memang itu baik, kenapa? Anak-anak yang barangkali ingin beda, ingin gak sama. Kebetulan manusia itu umur 2 tahun memasuki periode negativisme. Egonya lagi tinggi-tingginya. Ya. Kita suruh maju dia mundur, kita suruh ke kiri dia ke kanan, kita suruh naik dia turun. Karena dia baru saja sedang membangun konsep diri. Ya. Dia baru saja sedang membangun konsep diri. Kadang-kadang kita kewalahan. Kan apa? Anak-anak pada usia ini cenderung membangkang. Cenderung membangkang. Karena disebut sebagai fase negativistik. Ya. Dalam rangka menguatkan ego dan individualitas. Ini sangat penting fase ini bagi masa depannya. Agar dia jadi patriot. Kalau pada usia ini malah kita dorong-dorong dia untuk mengikuti satu pola, satu patron, satu budaya, satu gaya. Ya. Untuk patuh, disiplin, dan sebagainya. Maka jiwa-jiwa patriotismenya sebenarnya kita lunturkan pada saat itu. Biarkan. Toh periode negativistik itu akan berhenti di umur 7. Sejak dia berumur 7, dia akan lebih banyak bicara tentang kepatuhan, tentang kedisiplinan, tentang ketertiban. Tentang mengikuti pola-pola, tentang mengikuti pakem-pakem, aturan-aturan yang berlaku. Itu akan terjadi sejak dia berumur 7. Cuman kalau kita membutuhkan manusia-manusia jenis pionir, manusia-manusia jenis perintis, ya, kata kuncinya 2-7 tahun. Ya, kata kuncinya 2-7 tahun. Dia dengan inisiatifnya, anak-anak seumuran itu, banyak orang mengatakan anak-anak seumuran itu adalah anak-anak yang mandiri. Ya, tidak, dia tidak mandiri, kata siapa. Cuman memang inisiatifnya tinggi. Pionirship, keperintisan itu membutuhkan inisiatif. Bahwa sebuah inisiatif menimbulkan dampak, menimbulkan akibat, menimbulkan korban, menimbulkan ketidaknyamanan. Itu adalah konsekuensi. Tapi seorang patriot memang harus siap dengan itu. Dia siap ditertawakan nantinya, dia siap diolok-olok. Dia siap dianggap radikal. Dia siap dianggap anti mainstream. Ini memang resiko. Jadi patriotisme memiliki subnilai yang namanya pionirship, keperintisan, siap menjadi yang pertama. Menjadi yang diikuti. Bukan yang mengikuti. Orang yang mau memulai sesuatu. Pionirship itu pada dasarnya adalah mau memulai sesuatu. Yang orang lain mungkin masih menunggu-nunggu. Orang lain mungkin masih wait and see. Orang lain masih mencari teman. Tapi dia mulai sesuatu.
Ini pesan sebenarnya Rasulullah. Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Bahwa kemudian kamu menjadi tidak populer gara-gara itu adalah sebuah resiko. Bahwa kamu kemudian menjadi bahan ketawaan orang lain, dianggap aneh, dianggap janggal, dianggap bermasalah, itu adalah sebuah resiko. Dan sekali lagi, usia-usia di mana anak mau memulai sesuatu karena daya inisiatifnya tinggi, itu adalah anak-anak 2 tahun sampai 7 tahun. 2 tahun sampai 7 tahun. Biarkan mereka. Ya. Biarkan mereka memulai sesuatu. Melakukan sesuatu. Seakan-akan mengacak-acak tatanan yang sudah kita bangun dengan baik. Karena pada usia-usia seperti itu, jangan kita belum apa-apa sudah terlalu mengarahkan dia kepada tatanan-tatanan dan tata aturan tertentu. Gak perlu disuruh begini dan begitu. Kalau kita memang sudah punya tatanan, ya sudah. Berikan keteladanan. Berikan keteladanan. Boleh jadi sang anak pada saat itu melakukan sesuatu yang bertentangan. Kita sudah menyiapkan 2 tong sampah dalam rumah. Ini ada tempat sampah organik, ada tempat sampah anorganik. Dia tahu itu. Lalu dengan sengaja barang-barang organik dia taruh di anorganik, barang-barang anorganik dia taruh di yang organik. Biarkan. Itu adalah cikal bakal seorang patriot. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Memberikan keteladanan. Sampah yang tadi sengaja dia buang secara bersilangan, kita ambil di depan dia. Sampah organik kita pindahkan ke tong sampah organik, sampah anorganik kita pindahkan ke tong sampah anorganik. Tanpa harus memarahi dia, tanpa harus mengomeli dia, ya. Karena memang belum waktunya bagi dia untuk turut dalam sebuah model tatanan. Sekali lagi, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Toh nantinya di umur 7 tahun dia akan kembali menjadi manusia yang taat asas, taat aturan, taat tatanan. Tapi kalau kecenderungan ini dibunuh sejak awal, artinya dia tidak akan jadi seorang pionir. Tidak jadi seorang pionir, dia tidak akan menjadi seorang patriot. Ini pilihan-pilihan kita. Tentunya nanti seorang patriot, seorang pionir tidak kemudian asal-asalan gemya uyah, enggak. Ada tatanan yang dia ikuti, ada pola yang dia mesti ikuti. Tetapi biarkan dalam proses pendidikan, pola ini bergulir dengan cara seperti itu. Sekali lagi namanya juga periode negativistik. Ya. Pionir artinya adalah tidak terjebak pada mainstream. Ini admin atau host ya, slide-nya sudah dipindah. Ya. Slide-nya sudah dipindah. Oke ya, jadi yang keempat, ciri dari pionirship adalah tidak terjebak pada mainstream. Kenapa? Bukan berarti mainstream itu selalu salah. Tetapi kehidupan ini membutuhkan banyak cara, banyak gaya, banyak jalan, banyak mekanisme, banyak prosedur, dan banyak protokol. Tidak satu. Kalau kita lahirkan anak-anak kita yang selalu menurut kepada mainstream, pada akhirnya yang akan kita hadapi adalah lahir sebuah generasi sempit jalan. Padahal orang bilang, banyak jalan ke Mekah. Tidak satu jalan ke Roma.
Ini baru akan dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak terjebak pada mainstream. Jalan-jalan baru, pilihan-pilihan baru, alternatif-alternatif baru. Hanya akan bisa diciptakan oleh para patriot yang memang berjiwa pionirship. Saya seringkali mengatakan, ya, saya seringkali mengatakan bahwa orang yang cuma punya satu jalan, orang yang cuma punya satu solusi, orang yang cuma punya satu prosedur dan protokol, itu pertanda dia nggak serius. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena Allah sendiri mengingatkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius pada kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, bukan satu jalan, bukan sabilana, tapi subulana. Dan ini membutuhkan para pionir, membutuhkan para patriot, membutuhkan para perintis. Kalau nggak capek, seakan-akan ketika ada masalah hanya ada satu protokol. Ketika ada masalah hanya ada satu jalan. Ketika ada masalah hanya ada satu obat. Ketika ada masalah hanya ada satu prosedur dan mekanisme. Padahal fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama setiap kesulitan minimal tersedia dua kemudahan. Untuk setiap masalah minimal tersedia 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan, 5 jalan. Wa inna ma'al usri yusra. Dan diulang sekali lagi oleh Allah dalam surat Al-Insyirah. Dan bersama setiap kesulitan tersedia minimal 2 kemudahan. Bahkan saya sering mengatakan, ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita, dia sebenarnya sedang mengobral kemudahan. Mengobral. Usri pakai alif lam, al-usri. Yusro nggak pakai alif lam, yusro aja. Ketika Allah memberikan satu kesulitan, sebenarnya dia sedang mengobral sekian banyak kemudahan. Cuman masalahnya sekian banyak kemudahan, sekian banyak jalan, sekian banyak solusi hanya akan bisa dibuat, ditemukan oleh para pionir. Oleh para patriot. Sehingga mari sejak sekarang anak-anak kita jangan kita jebak dengan mainstream. Jangan kita jebak dengan mainstream. Mohon maaf ya ayah bunda kalian, beberapa TK yang saya menjadi konsultan di sana, saya seringkali mengatakan, kenapa sih TK harus pakai seragam? Kenapa sih semuanya mesti disamakan, diseragamkan, bajunya sama, roknya sama, celananya sama, jilbabnya sama? Bukankah usia-usia ini adalah usia pendidikan individualitas, usia pendidikan ego? Berseragam adalah bicara tentang pendidikan di atas 7 tahun. Apakah mereka akan di-mainstreamkan semua? Apakah mereka akan diseragamkan semua? Dan kurikulum di Sagala School pun saya ingatkan, jangan terjebak pada mainstream. Anak-anak kita juga begitu. Dalam hidup ini ada satu mekanisme barangkali dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Kalau anak-anak kita barangkali di bawah 7 tahun, tiba-tiba dia akan memulai dari C, ya sudah. Dia mulai dari E, balik ke A, ya sudah. Banyak juga, sangat banyak dalam kehidupan ini. Di mana mereka melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Tapi itulah salah satu solusi yang disediakan. Saya kalau mendesain kurikulum, selalu saya mulai dari target kompetensi. Tapi yang menarik, Harvard dulu pernah bikin kurikulum, dia mulainya dari evaluasi. Padahal kalau saya bikin kurikulum, evaluasi pasti yang terakhir.
Harvard anti mainstream. Tapi ternyata ke polanya Harvard itu tidak mampu memberikan solusi. Kenapa dia mulai dari evaluasi? Dia bilang, pada dasarnya orang kuliah untuk mencapai target ini, ya sudah aku siapkan aja evaluasinya. Target sudah tercapai atau belum? Kalau dievaluasi target sudah tercapai, berarti dia dapat ijazah. Dievaluasi target tidak tercapai, dia nggak dapat ijazah. Evaluasi yang valid dan reliable itu penting. Tidak terjebak pada mainstream. Pokoknya tadi malam pun saya mengatakan dalam acara Luqmanul Hakim. Mari kita bayangkan, COVID-19 ini telah mengalami mutasi ke dalam berbagai macam varian. Anehnya, protokol kita tidak mengalami mutasi menjadi berbagai macam varian. Protokol kesehatan kita. Karena kita terlalu mainstream. Sementara kita berhadapan dengan bangsa Indonesia yang bineka tunggal ika. Tapi saya mengatakan kenapa kita tidak menggunakan protokol bineka. Dasarnya 5M. Tapi untuk Aceh barangkali 5M varian 1. 5M V1. Untuk Sumatera Utara barangkali protokolnya tetap 5M. Tapi 5M varian 2. Untuk Sumatera Barat mungkin karena ada banyak mirip-miripnya dengan Aceh, mungkin 5M varian 1A. Sampai orang Jawa Timur barangkali membutuhkan 5M varian 4C. Tapi ini kan baru akan terjadi kalau kemudian. Bahkan sejak anak-anak pun kita didik mereka dengan merintis sesuatu. Tidak terjebak pada mainstream. Menjadi pionir, menjadi patriot, kemudian ciri khas lainnya adalah mampu menjadi teladan. Dia menjadi pionir agar dia diikuti oleh orang lain. Dia menjadi pionir karena dia ingin menjadi diteladani oleh orang lain. Jadi sekali lagi menjadi pionir bukan untuk menjadi orang gila. Tidak terjebak pada mainstream, tidak untuk menjadi orang aneh. Tapi orang yang menawarkan alternatif. Nah, menjadi teladan ini bisa kita didik juga pada anak-anak kita. Terutama pada anak yang tertua. Ingarso Sungtulodo. Di depan dia menjadi teladan. Biarkan saja. Mari kita bayangkan. Kalau pada usia 2-7 tahun kita didik anak-anak kita dengan kepercayaan diri yang tinggi. Lalu dia merintis sesuatu, berani tampil beda, tidak terjebak pada mainstream. Dia dengan kepercayaan diri yang tinggi, kemudian dia mempengaruhi temannya. Kemudian temannya itu terpengaruh oleh dia. Temannya mengikut kepada dia. Dia telah menjadi teladan bagi teman-temannya. Menjadi teladan itu memang syaratnya itu. Pertama, manusia yang penuh percaya diri. Mempengaruhi dan tak terpengaruh. Serta mau melakukan sesuatu yang baru. Mau melakukan sesuatu yang baru. Menjadi teladan, menjadi pionir artinya menjadi benchmarker. Menjadi benchmark. Menjadi tolok ukur. Menjadi tolok ukur. Nah, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya yang terjadi adalah boleh saja pada awalnya kita anggap anak kita ini kok aneh, kok nggak mainstream, kok nyeleneh, kok nyimpang-nyamping. Tapi nanti berkembangnya waktu ketika dia udah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dia pun sebenarnya dengan menjadi benchmarker itu dia akan diikuti orang. Orang juga akan melihat perilakunya, akan melihat perangainya, akan melihat akhlaknya, akan melihat adatnya.
Toh tidak ada manusia-manusia aneh, nyeleneh dengan akhlak buruk, dia akan menjadi teladan, walaupun kreativitas dan pionirshipnya bagus. Dia menjadi tolok ukur. Dia menjadi acuan bagi orang lain, bagi teman-temannya dan sebagainya. Dan pionirship yang terakhir adalah siap menjadi moderate risk taker, pengambil resiko sedang. Ini yang juga perlu kita didik-didik pada anak-anak kita agar dia menjadi seorang patriot yang pionir. Ya. Siap mengambil resiko sedang. Resiko ini dalam hidup ada 3, resiko tinggi, resiko rendah, dan resiko sedang. Resiko tinggi itu diambil oleh para penjudi. Resiko rendah diambil oleh para ribawi. Orang yang hidupnya dengan riba. Itu adalah orang yang low risk taker. Tapi kita juga tidak ingin anak-anak kita menjadi high risk taker. Karena high risk taker itu sesuatu yang sangat spekulatif dan sebagainya itu adalah miliknya para penjudi. Biarkan anak-anak kita mengambil risiko sedang. Mungkin anak-anak kita karena dia tampil beda, nggak ada orang yang mau berteman dengan dia. Ya sudah, kita motivasi, kita semangati, kita kuatkan mentalnya, kita bangun harga dirinya. Untuk besok maju lagi, tandang ke gelanggang walau seorang. Teman-temannya pakai baju biru. Ternyata dia pakai baju hijau, beda dengan orang lain. Resikonya adalah temannya bilang, kamu beda sendiri, nggak apa-apa. Makanya saya mengatakan usia TK, jangan sampai anak itu dibiasakan dengan seragam. Jangan biasakan dia dengan seragam. Nah, ini bukan ingin mengajarkan anak asal beda. Tapi berani beda itu penting. Karena ciri dari anak dengan ego dan individualitas yang baik adalah berani menyampaikan kebenaran walaupun sendirian. Tandang ke gelanggang walau seorang. Berani tampil beda, berani berkata tidak. Dengan risiko-risikonya. Nah tentunya kemudian bagaimana kita para ayah bunda membesarkan hati dia, memotivasi dia saat dia sedang berhadapan dengan resiko-resiko sosial semacam itu. Hampir semua orang yang melakukan rintisan-rintisan dianggap orang gila sebelumnya oleh orang lain. Sampai dia berhasil membuktikan kebenaran, kemanfaatan, dan kebaikan dari apa yang dia rintis. Makanya sekali lagi saya katakan tanpa jiwa patriotisme gak mungkin orang menjadi seorang pionir. Dengan menjadi seorang pionir dia makin kuat jiwa patriotismenya itu. Baik lanjut, silakan pindah ke slide berikutnya. Kita akan membahas sub nilai yang kedua dari patriotisme. Silakan next, pindah. Mana adminnya? Saga. Subnilai yang kedua adalah heroisme. Jadi patriotisme itu subnilai yang pertamanya adalah pionirship, yang kedua adalah heroisme. Apa itu? Pertama, heroisme itu adalah punya nyali dan keberanian. Bernyali, berani. Ya. Bernyali, berani. Itu heroisme. Tadi saya sudah mengatakan apa bedanya bernyali dan berani. Bernyali adalah kesanggupan untuk menghadapi risiko kehidupan. Berani adalah kemampuan untuk menghadapi risiko kematian. Seorang pemanjat tebing adalah orang yang berani karena dia berhadapan dengan risiko kematian. Seorang atlet parasut
atau Gantole itu adalah seorang yang berani karena dia akan berhadapan dengan risiko kematian. Seorang stuntman itu adalah orang yang berani karena dia akan berhadapan dengan risiko kematian. Tapi orang yang bernyali adalah orang yang siap menghadapi risiko kehidupan. Risiko dikucilkan, risiko diejek, risiko kerugian, risiko berhadapan dengan fluktuasi kehidupan. Ya. Itu adalah bernyali. Orang yang siap menjadi businessman butuh nyali. Karena di sana ada risiko, ada kerugian, ada kebangkrutan, ada rasa sakit, ada kehidupan yang tak kunjung mapan dan sebagainya. Tetapi karunia di balik itu juga besar. Apa lagi yang disebut heroisme? Heroisme adalah pejuang. Ya. Tadi saya juga kaitkan, patriot itu pejuang. Dan heroisme itu pejuang. Orang yang berjuang. Orang yang mendapatkan sesuatu dengan effort. Orang yang mendapatkan sesuatu tidak dengan mudah. Sebagaimana realita hidup ini. Harapan hanya ada di balik perjuangan. Tanpa ada perjuangan, tidak ada harapan. Makanya saya seringkali mengatakan, Bekasi kota patriot. Bekasi adalah kota pejuang. Makanya di Bekasi banyak harapan. Di Bekasi banyak harapan. Saya tinggal dulu di Harapan Indah. Dekat dengan Taman Harapan Baru. Lalu ada Harapan Baru. Ya. Kemudian ada Harapan Jaya. Ada Ujung Harapan. Harapan Mulia dan sebagainya. Sangat masuk akal. Ya. Karena harapan hanya ada di belakang perjuangan itu sendiri. Nah begitu. Apa itu heroisme yang ketiga? Yang ketiga heroisme itu berdaya tarung. Bahwa dia akan dapat kendala. Dia akan dapat ujian. Dia akan mendapatkan kesulitan. Dia akan mendapatkan tantangan. Tapi masalahnya adalah dia menyerah atau tidak. Kalau dia menyerah maka dia bukan hero. Dia tidak memiliki heroisme dan dia tidak memiliki patriotisme. Tapi kalau dia terus maju, itu dijadikan tantangan pada dia. Makanya salah satu ayat yang menjadi simbol dari saga Laikul adalah surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian merasa diri kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Padahal belum kalian hadapi apa-apa yang telah dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian. Masakumul ba'sa wa sarra wa dharra wa zulzulu. Mereka mendapatkan kesusahan, kesulitan dan hidup yang gonjang-ganjing. Hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'asa rasul dan orang-orang beriman bersamanya bertanya-tanya, nyaris tidak tahan. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Punya daya tarung. Sampai kapanpun hidup ini adalah pertarungan abadi. Setidak-tidaknya pertarungan abadi antara al-haq dan al-batil. Dan pertarungan ini semakin keras. Mendekati akhir zaman. Dan kita sudah hidup di akhir zaman itu. Kita sudah hidup di akhir zaman. Kita akan bertarung bukan dengan siapa-siapa. Bukan dengan musuh yang secara definitif telah menjadi musuh.
Tapi dengan musuh yang secara definitif dia seperti teman. Dia seperti seagama dengan kita. Dia muslim, tapi mungkin bukan mukmin. Ayah bunda sekalian, kemudian heroisme yang dimaksud juga adalah mereka-mereka yang kuat fisik, kuat mental, kuat aktivitas. Menghadapi musibah, ya, menghadapi musibah. Allah sudah mengingatkan dari awal, termasuk menghadapi wabah. Apa yang dia lakukan? Fama wahanu lima asobatum fi sabilillah. Mereka tidak menderita penyakit mental yang bernama wahan atas apa-apa yang mereka derita di jalan Allah. Itu yang pertama kali Allah sebut fama wahanu lima asobatum fi sabilillah. Tidak wahan, tidak punya penyakit mental atas apa yang mereka derita di jalan Allah. Karena sumber masalah pertama kali ada di wahan. Apa itu wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Itu gula-gula bagi COVID-19. Itu teman akrabnya COVID-19. Cinta dunia, takut mati. Justru ini yang pertama kali dilawan. Heroisme. Makanya saya setuju dengan sebuah video yang mengatakan, hadapi COVID-19 ini dengan ayat-ayat perang. Hadapi COVID-19 ini dengan ayat-ayat heroisme. Hadapi COVID-19 ini dengan ayat-ayat perjuangan. Ayat-ayat pertempuran. Ayat-ayat pertarungan. Yang terlebih dahulu kita kuatkan pada diri kita, pada anak-anak kita adalah mentalitas. Berita tentang korban-korban COVID-19 yang saat ini berseliweran dari waktu ke waktu, ya, terutama yang belakangan, benar-benar menguji mental ayah bunda sekalian. Mari kita kuatkan mental anak-anak kita. Dia pun dapat jadi korban kalau mentalitasnya, wahannya udah terbentuk. Kemarin saya pagi-pagi agak demam. Belum apa-apa tersugesti dengan ungkapan, no, jangan-jangan saya COVID nih. Padahal demam saya itu demam yang sangat wajar. Saya baru saja naik bus malam. Dari Malang. Begadang, tidak tidur. Dalam sebuah ruangan full AC. Wajar kalau saya demam. Wajar kalau saya flu. Tapi saya pun kemudian tersugesti. Jangan-jangan COVID-19 nih. Ini persoalan mentalitas yang pertama kali dihajar oleh COVID-19 oleh diri kita. Pintu masuk terbesar. Baru pintu masuk yang lain. Imunitas lemah, tidak pakai masker, jorok kotor, dan sebagainya. Tapi yang pertama kali dihajar sebenarnya oleh pintu besar masuknya COVID-19 itu adalah mentalitas yang buruk. Maka menjadi seorang patriot. Subnilai yang keduanya adalah harus menjadi seorang hero. Mulai dari sekarang, belajar menguatkan mentalitas anak-anak kita. Ayo bangkit, ayo bangun. Itu nggak seberapa. Ya, itu biasa-biasa aja. Ayah dulu mengalami hal yang sama. Tentunya kalau udah bicara soal patriotisme, soal heroisme, ini ayah. Tentang pionirship, ini ayah. Mari ayah bercerita pada Ananda. Kisah-kisah keberanian seorang ayah, kisah-kisah heroisme seorang ayah. Bukankah pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan
bernostalgia tentang penderitaan masa lalunya. Karena saat manusia bercerita tentang penderitaan masa lalunya, dia sebenarnya sedang merasakan sebuah heroisme di masa lalu. Jarang toh orang tua kita, kakek kita bercerita kepada kita tentang masa-masa senang. Dia selalu banyak bercerita tentang masa-masa lalu yang penuh dengan perjuangan. Karena saat itu seseorang sedang merasa dirinya menjadi hero. Saat dia berbagi cerita kepada keturunannya, betapa dulu dia berjuang melawan hidup. Kalau toh kita bawa ke anak-anak kita kepada kakeknya. Kalau toh suatu ketika kita ajak anak-anak kita bawa kepada neneknya. Minta kakek dan nenek bercerita pada anak-anak kita tentang perjuangan masa lalu. Kuat mental. Yang kedua, kuat fisik. Fama wahanu lima asabatum fi sabilillah wa ma dha'ufu tidak dhaif. Bahkan Allah mengingatkan kita jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah secara fisik. Gizinya, nutrisinya, imunitasnya, kebersihannya kita kokohkan. Pendidikan yang baik bukanlah pendidikan yang ingin menyembunyikan anak dari tantangan-tantangan fisik seperti COVID-19. Tapi justru tadi, wahai orang-orang yang beriman, persiapkan, lalu majulah. Ini yang catatan ayat perang. Berkelompok-berkelompok atau majulah secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru subatin awin firu jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, persiapkan. Termasuk lalu majulah. Maju tanpa persiapan, nekat namanya. Persiapan tapi nggak maju-maju, pengecut namanya. Siapkan fisik anak kita. Mari kita jujur. Mari kita jujur. Berita-berita kematian oleh COVID, lewat COVID varian Delta ini memang luar biasa. Tetapi kalau mau jujur kita akui, sebagian besar mutlak kisah-kisah tersebut adalah kisah-kisah orang tua. Mereka yang terkena komorbid. Ada kisah anak, tapi begitu sedikitnya. Bahkan dikatakan anak-anak itu juga sampai sekian tahun tidak perlu divaksinasi. Mari kita jujur. Bahwa kita sayang anak betul, cinta anak betul. Tapi kalau kita benar-benar sayang dan cinta anak, benar-benar tempat fisiknya, siapkan fisiknya. Karena sesudah wabah ini, entah wabah apa lagi yang akan datang. Karena salah satu nubuat tentang akhir zaman adalah musibah akan datang silih berganti semakin cepat. Wabah akan datang silih berganti semakin cepat. Kalau generasi kita sekarang ini begitu rentan terhadap wabah COVID-19, itu mungkin juga dampak dari pendidikan fisik di masa lalu yang kurang membuat kita tangguh. Generasi kita telah menjadi generasi transisional di mana kita cenderung untuk dimanjakan, ya, cenderung untuk dimanjakan oleh orang tua kita. Hujan-hujanan sedikit nggak boleh, demam-demam sedikit langsung panik, kasih obat ini, kasih obat itu. Padahal demam adalah sebuah reaksi tubuh menghadapi pengganggu dari luar yang datang ke dalam dirinya. Dia sedang melawan sebenarnya. Dia sedang melawan. Nah demikian. Kotor sedikit langsung dibersihkan. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berat-berat. Urusan ini udah diatasi oleh asisten rumah tangga.
Urusan ini ditangani oleh si bibi dan sebagainya. Sehingga kita telah menjadi generasi yang secara fisik lahir dari pendidikan yang semacam itu. Begitu ada COVID-19 datang, terasa bahwa secara fisik kita memang tidak kuat. Saya pun merasakan pada diri saya, ciri khas dari diri saya adalah kena gerimis demam. Karena dulu saya dilarang gerimis-gerimisan. Ya. Saya dilarang gerimis-gerimisan. Akhirnya secara fisik lemah. Teman saya pernah bilang, dulu ya beliau sudah meninggal sekarang. Anak-anak sekarang kenapa ya? Dulu kan kita kalau minum es cendol, lalu ada lalat masuk ke dalam cendol kita. Biasanya kan lalatnya kita celupin, lalu kita minum bareng-bareng cendol ya. Sekarang anakku, aku ajak minum es cendol. Ada lalat terbang-terbang di sekeliling dia, belum sampai masuk gelas. Dia udah nggak mau minum cendolnya. Dia udah nggak mau makan cendolnya. Dia merasa jijik. Lalu saya sindir saja kepada teman itu. Iya, anak sekarang kayak begitu. Tapi hasil didikan kita juga kan. Mentang-mentang kita sekarang sudah mapan. Mentang-mentang kita sekarang sudah masuk ke dalam golongan menengah atas. Mentang-mentang kita sudah peduli dengan tema-tema kebersihan dan segala macam. Sadar atau nggak sadar, itu bukan salah anak kita. Kita juga sih yang bikin dia begitu. Saya jadi ingat ya, dulu di daerah Rawamangun, ketika kampus UI Rawamangun belum pindah ke Depok, saya biasa makan di sebuah warung Tegal yang begitu enak. Warung Tegalnya berdiri di atas sebuah somberan atau selokan yang memang agak bau, tapi enak. Tapi begitu anak saya ajak makan di tempat seperti itu, dia merasa jijik. Tapi harus saya dorong. Masa segitu aja jijik? Coba fokus kamu pada rasa masakannya. Gitu. Memang enak. Gitu. Nah begitu. Ayah muda sekalian, bahkan saya pernah mengalami ya. Tadi saya mengatakan, salah satu kelemahan saya kalau gerimis saya demam. Saya pernah mengalami situasi demam yang luar biasa. Sampai saya menggigil. Yaitu ketika saya kena gerimis di Pontianak, di Kalimantan. Rupanya hujan Kalimantan, gerimis Kalimantan itu kadar asamnya jauh lebih tinggi daripada kadar asam gerimis yang ada di Pulau Jawa. Karena di bumi Kalimantan itu di bawahnya juga banyak batu bara yang menimbulkan hujan itu memang lebih asam kadarnya daripada di Jawa. Dan saya luar biasa menggigil, belum pernah mengalami itu. Tapi anak-anak kita mesti siapkan. Kita mesti siapkan dengan situasi seperti itu. Yang ketiga adalah kuat aktivitas. Fama wahanu lima asobatum fi sabilillah wa ma dhaufu wa mastakan. Tidak lemah aktivitas. Tidak lemah mental atas musibah, tidak lemah fisik atas musibah dan wabah, tidak lemah aktivitas atas musibah, wabah, dan malapetaka apapun. Salah satu kekecewaan saya saat ini adalah ketika ada yang mengatakan, jika kamu mau rebahan, maka kamu sudah berbuat baik kepada bangsa. Saya menolak dengan keras hal itu. Bahwa kita di rumah silahkan, tapi tidak untuk rebahan. Tapi justru untuk menambah dan meningkatkan aktivitas kita. Aktivitas inilah yang menjadi obat bagi manusia sebenarnya. Ini yang menjadi obat. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya tangan manusia ini diciptakan untuk beraktivitas.
Jika tak digunakan tangan ini untuk beraktivitas kebaikan, dia akan juga beraktivitas untuk keburukan. Anggota badan manusia ini memang didesain oleh Allah untuk sibuk, untuk beraktivitas. Seandainya tidak bisa dilakukan di luar rumah, bisa kita lakukan di dalam rumah. Tapi tidak bisa juga terus-menerus di dalam rumah itu. Manusia ketika buruk aktivitasnya, penyakit akan datang bertubi-tubi. Saya pernah suatu ketika ke Kabupaten Gunung Kidul. Rupanya di desa-desa di sana ada yang namanya Satgas Manula. Kenapa? Karena Manula di Gunung Kidul punya tren bunuh diri yang tinggi. Dan setelah dilacak-lacak, tren bunuh diri yang tinggi itu disebabkan karena mentang-mentang mereka sudah sepuh, dilarang beraktivitas oleh para anak. Ayah jangan beraktivitas, ayah jangan ke ladang, ayah jangan ke sawah, ayah jangan ke kebun. Gitu. Karena di kebun nanti banyak ular, nanti ayah capek, nanti ayah terjatuh dan sebagainya, dilarang beraktivitas. Dan dia seakan-akan mengalami kehampaan dalam hidup. Tubuh menjadi ringkih dan ujung-ujungnya mereka bunuh diri. Apalagi rata-rata anak mereka itu di kota, tidak pulang kampung. Sementara mereka pun diajak ke kota oleh anak-anaknya nggak mau. Karena kampungku di sini. Saya memang mengatakan tua pun tidak menjadi alasan untuk tidak beraktivitas. Nah demikian. Heroisme kemudian yang berikutnya adalah ciri khasnya tangguh. Tangguh artinya tidak mudah menyerah. Itu makna dari tangguh. Tidak mudah menyerah. Dia siap. Ya ada tantangan dalam hidup ini. Nah, didik anak-anak kita untuk menjadi manusia yang tidak mudah menyerah. Support. Support yang dimaksudkan tidak selalu dalam bentuk turun tangan. Ya. Sekali lagi, mensupport anak tidak selalu bermakna turun tangan. Yang diturunkan tidak harus tangan. Yang diturunkan bisa pikiran, bisa motivasi, bisa penyemangat, bisa contoh-contoh, bisa pelajaran-pelajaran, bisa pengalaman-pengalaman. Kalau ingin membuat anak-anak kita tangguh, jangan terlalu cepat turun tangan. Support mereka. Untuk menjadi manusia tangguh, manusia ini butuh disupport. Tapi terutama support mental lewat semangat, lewat motivasi, lewat yel-yel. Ini yang disebut dengan mendidik anak-anak tangguh. Kalau toh kita ingin membantu anak kita turun tangan membantu anak, cukuplah kita bantu 30% maksimal. Nah, saya ingin menyampaikan ayah bunda sekalian, kalau kita ingin anak-anak kita itu tangguh, ketika dia berusia di bawah 7 tahun, cukuplah turun tangan 50% atas kendala yang dia hadapi. Kalau anak kita sudah masuk kelas 1, 2, 3 SD, bantulah cukup 30%. Ketika dia sudah memasuki usia 10 tahun, kelas 4 SD ke atas, tidak ada lagi turun tangan yang diperlukan sebenarnya. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita tangguh, anak akan putar otak. Kalau dia tidak terlalu banyak dapat bantuan. Pada dasarnya manusia Allah ciptakan dengan kecerdikan-kecerdikan tertentu. Heroisme yang berikutnya adalah siap menderita.
Makanya di dalam surat Al-Balad Allah menyindir manusia. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Dan kami tunjuki manusia dua jalan. Sayang disayang, dia tidak memilih jalan yang mendaki lagi sulit. Ini sindiran Allah termasuk kepada para ayah bunda, kepada para orang tua. Allah tunjuki manusia dua jalan, sayangnya dia tidak memilih jalan yang mendaki lagi sulit. Karena yang Allah ingin minta pada diri kita, Allah tunjuki dua jalan, ambillah jalan yang mendaki lagi sulit itu. Ambillah jalan penderitaan itu. Pilihkan jalan itu buat anak-anak kita. Pilihkan jalan itu buat anak-anak kita. Lebih baik dia merasakan sakitnya di usia muda daripada merasakan sakitnya di usia matang dan di usia tua. Akan menjadi sesalan. Iya ya, kenapa dulu saya nggak didik anakku seperti ini? Kenapa aku tak didik anakku seperti ini? Selalu akan begitu. Dan heroisme yang berikutnya adalah bahkan dia siap untuk menjadi tumbal. Dia siap untuk menjadi korban. Daripada orang lain yang kena, biarlah aku yang kena. Daripada orang lain yang sakit, biarlah aku yang sakit. Daripada orang lain yang menderita, biarlah aku yang menderita. Saya dulu pernah membuat sebuah alat tes psikologi yang saya namakan sincerity test untuk mengukur tingkat ketulusan manusia. Sincerity test. Ternyata manusia-manusia tulus itu ditandai oleh beberapa ciri. Ciri yang rendah adalah ketika dia mau berbagi, memberi. Ini adalah ciri ketulusan. Memberi dan tidak banyak meminta. Lebih tinggi lagi adalah orang-orang yang siap untuk mengambil keputusan tidak populer. Dimaki orang, dibully orang, disalah-salahkan orang, tapi dia maju terus. Ini adalah ciri ketulusan yang lebih tinggi lagi. Ciri ketulusan level 3 adalah di mana dia itu sacrifice, siap untuk menderita. Dan yang tertinggi saya katakan heroism, siap menjadi tumbal. Jadi ada 4 ciri ketulusan. Pertama, memberi tak meminta. Yang kedua, mengambil keputusan yang tak populer. Yang ketiga, sacrifice, punya jiwa berkorban. Dan yang keempat, siap menjadi tumbal. Ya, siap menjadi tumbal. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Ya. Agar anak-anak kita itu menjadi seorang patriot, ciri yang terakhirnya, subnilai yang terakhirnya adalah tega. Tega. Ini barangkali juga cukup sering saya sampaikan di Saga, ya dulu di Tinja. Tega itu bukan berbasis kejam. Tega itu berbasis cinta, bukan berbasis kejam. Ya. Tapi jangan sampai cinta itu menghalangi kita menegakkan prinsip. Ini yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Janganlah belas kasihanmu, janganlah cintamu menghalang-halangi kamu menegakkan hukum Allah. Ini definisi tega. Definisi tega yang terbaik. Jangan sampai kasih sayangmu, jangan sampai kecintaanmu pada anakmu atau pada siapapun menghalang-halangi kamu dari menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi tega tidak sama dengan kejam sama sekali. Tega bukan berarti tak punya perasaan sama sekali. Justru dasar dari tega itu karena kita cinta.
Tapi seringkali cinta kita itu menghalangi kita menegakkan prinsip-prinsip. Bagaimana akan lahir seorang patriot? Bagaimana akan lahir seorang pionir, seorang hero? Kalau gara-gara cinta kita, kemudian kita batal menegakkan prinsip-prinsip yang penting bagi kemajuan anak-anak kita di masa depan. Tega yang kedua adalah punya prinsip dan berprinsip. Dia memegang prinsip. Dia tidak mudah ditawar-tawar prinsipnya oleh anak atau oleh siapapun. Semata-mata karena nggak tega, semata-mata karena cinta, semata-mata karena ini dan itu. Gitu ya. Cinta is cinta, tapi ini prinsip. Sampai-sampai Rasulullah SAW sekalipun bersabda, seandainya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Rasanya tidak ada yang secara duniawi lebih Rasulullah cintai daripada anaknya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tapi ada prinsip yang mesti dia tegakkan. Bahwa hukum syariat harus tegak. Walaupun pada anakku sendiri. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, katanya, saya akan potong tangannya. Karena sesungguhnya penguasa-penguasa itu seringkali, kata beliau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah itu. Kemudian, ciri ayah bunda yang tega dalam mendidik anaknya. Dan kemudian dia melahirkan manusia-manusia yang juga, anak-anak yang punya prinsip seperti itu adalah tidak mudah ditawar. Tidak mudah berkompromi. Dalam Islam, kita diperkenankan beradaptasi. Tapi bukan untuk berkompromi. Apa beda adaptasi dan kompromi? Adaptasi adalah menyesuaikan prinsip-prinsip yang kita miliki dengan realita yang tersedia. Bahwa ketika pembelajaran ternyata dilarang dilakukan secara offline, maka kemudian kita beradaptasi dengan cara melakukannya secara online. Kita sedang beradaptasi. Tapi berkompromi beda. Karena pada kompromi yang sedang ditawar adalah prinsip, bukan cara. Pada adaptasi boleh tawar-menawar, tapi tawar-menawar pada cara, bukan pada prinsip. Karena dalam Islam juga berlaku kaidah. Al-wasilah itu mutaghayyirat. Kalau wasilah, kalau cara, itu sangat variatif. Sangat variatif. Tidak ada masalah tawar-menawar pada cara. Tawar-menawar pada metode. Tapi kompromi adalah tawar-menawar pada prinsip. Ini yang membuat pendidikan itu hancur. Gara-gara tidak tega, kita melakukan tawar-menawar di bidang prinsip dengan anak kita. Nah, jadi ini perbedaan antara kompromi dengan adaptasi. Islam membenarkan adaptasi. Tapi Islam tidak membenarkan kompromi. Kalau sudah menyangkut masalah prinsip, tidak bisa kita bergeser sedikit. Dan itu memang membutuhkan ketegaan namanya. Yang keempat, makna dari tega itu adalah persistence. Persisten itu lebih tinggi daripada konsisten. Karena persisten itu artinya istiqomah. Jika ini memang jalan yang perlu ditempuh, mari kita tempuh jalan ini. Persisten terhadap tujuan. Bukan persisten terhadap cara. Bukan persisten terhadap mekanisme. Bukan persisten terhadap prosedur. Bukan persisten terhadap protokol. Tapi pada tujuan.
Kita sudah tegas bertekad, kita akan ke Bekasi. Maka kita ke Bekasi. Bahwa di tengah jalan nanti akan ada penyekatan, akan ada pembelokan, ya sudah, no problem. Kita bisa berbelok. Karena ada jalan-jalan lain untuk menuju Bekasi itu sendiri. Jadi persistensi yang dimaksudkan adalah persisten akan tujuan, akan maksud yang ingin kita wujudkan. Ini yang membedakan antara persistensi dengan keras kepala. Keras kepala adalah kengototan. Udah tahu cara itu salah, kenapa diulang lagi? Udah tahu prosedur itu keliru, ngapain diulang lagi? Udah tahu protokol itu ternyata tidak tepat untuk situasi dan kondisi tertentu, kenapa mesti dipaksakan lagi? Kan banyak jalan-jalan yang bisa kita gunakan, tapi kita tetap persisten pada tujuan yang sama. Bahwa dalam konteks COVID-19 misalnya, kita persisten menyelesaikan masalah kebangsaan sebagai dampak dari COVID-19. Bukan semata-mata menyelesaikan masalah kesehatan sebagai dampak dari konflik COVID-19. Tidak. Karena ini bukan problematika kesehatan semata, ini sudah menjadi problematika kebangsaan. Ada permasalahan sosial, ada permasalahan ekonomi, ada masalah kebudayaan yang disebabkan oleh kasus ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima. Tega itu artinya mendidik anak-anak kita dengan prinsip tangan mencencang, bahu memikul. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Biarkan, walaupun dia harus tertatih-tatih memikul apa-apa yang telah dikencang oleh tangannya. Sekali lagi saya katakan, kalau toh kita ingin membantu, bantulah secukupnya. Sisanya adalah bagaimana ayah bunda menjadi motivator. Dan ayah menjadi motivator dan bunda menjadi pembasuh luka. Bahwa dia tertatih, bahwa dia kewalahan, bahwa dia memang agak sedikit babak belur, ayahnya memotivasi. Hei patriot, jangan menyerah patriot. Saya sudah menyampaikan pada manajemen Saga, mari kita panggil anak-anak kita dengan panggilan patriot. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Wahai patriot, jangan mudah menyerah patriot. Kamu adalah anak ayah yang hebat patriot. Kamu adalah kebanggaan orang tua, kamu adalah kebanggaan Bekasi, kamu adalah kebanggaan bangsa. Wahai patriot. Ayah sebagai motivator dan bunda sebagai pembasuh luka. Kalau ada yang terantuk, terluka, memar, luka dalam, robek, dan sebagainya. Basuhlah, obatilah, balutlah. Sehingga besok dia berangkat lagi sebagai seorang patriot. Tega sebagai subnilai dari patriotisme itu dimaknai dengan pendidikan yang ramah masa depan anak. Bukan ramah anak. Pendidikan TK itulah pendidikan ramah anak, itu betul. Tapi pendidikan SD bukan pendidikan ramah anak, tapi ramah masa depan anak. Yang paling penting adalah bagaimana masa depan ramah kepadanya. Itu. Mungkin dia menghadapi satu pendidikan yang cukup keras, pendidikan yang cukup berat. Tetapi yang kita harapkan adalah pendidikan yang keras dan berat di usia SD tersebut demi masa depan yang ramah. Jangan sampai kita berhadapan dengan anak-anak yang masa depan tidak ramah sama dia. Karena pendidikan terlalu ramah pada dia di masa lalu. Ada sebuah cerita tentang seekor ulat yang membelitkan dirinya ke dalam kepompong karena akan menjadi kupu-kupu dewasa. Beberapa saat kemudian ulat ini siap menjadi kupu-kupu dewasa dalam kepompong. Lalu dia berjuang dengan menggunakan otot sayapnya merobek-robek kepompong tersebut.
jungkir balik, merobek-robek kepompong agar bisa keluar dari kepompong. Tapi rupanya ada seorang anak kecil yang tidak tega melihat peristiwa ini. Diambillah gunting, diguntinglah kepompong tersebut sehingga sang kupu-kupu bisa keluar dengan nyaman tanpa perjuangan yang terlalu berat. Ya, tanpa perjuangan yang terlalu berat. Nyaman dia. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dia nggak bisa terbang. Karena tulang sayapnya lemah dan nggak bisa merentangkan sayap. Kenapa tulang sayapnya lemah? Karena tulang sayap yang harusnya diperkuat dengan cara merobek-robek kepompong, sekarang tidak lagi, karena dia keluar dengan nyaman. Sehingga tulang sayapnya lemah, dia tidak bisa merentangkan sayapnya, tidak bisa terbang, tidak bisa mencari makan. 2 hari kemudian kupu-kupu ini mati. Ternyata masa depan tidak ramah terhadapnya. Gara-gara masa kini yang terlalu ramah kepadanya. Gara-gara pendidikan di rumah dan di sekolah yang tidak memiliki ketegaan dalam mendidik sang anak. Maka dibutuhkan sebuah pendidikan yang menempa. Sebuah pendidikan yang menempa. Usia 7-12 tahun itu adalah usia terbaik untuk melakukan penempaan. Makanya Sayyidina Ali mengatakan 7-12 tahun jadikan anak itu sebagai tawanan. Jadikan anak itu sebagai budak. Ini saat yang terbaik. Kalau ibarat besi, 7-12 tahun itu anak-anak kita itu bagaikan besi muda. Memang besi yang layak untuk ditempa. Kalau sebelum 7 jangan, karena dia masih rawan untuk ditempa. Di atas 12 sudah telat untuk ditempa. Jadi Nabi mengatakan mereka sudah siap menjadi sahabat. Kapan ditempa itu? 7-12. Jadi bukan pendidikan yang semata-mata ramah anak. Dia ditempa semata-mata agar dia ramah masa depan anak. Ayah bunda sekalian, nah sekali lagi, salah satu nilai utama dari Sagala School adalah patriotisme. Karena core value-nya namanya Qurani, patriotisme Qurani. Salah satu nilainya adalah patriotisme yang ditopang oleh 3 subnilai. Yaitu yang pertama adalah pionirship, yang kedua adalah heroisme, dan yang ketiga adalah ketegaan. Mari ini kita tegakkan di rumah dan pihak Saga juga menegakkannya di sekolah. Karena kalau ini tidak matching antara rumah dan sekolah, kultur, budaya ya, yang dimiliki oleh Saga juga tidak akan tegak-tegak. Bahkan ketika ayah bunda mengantar dan menjemput Ananda ke Saga Life School, ayah bunda sekalipun wajib menegakkan nilai-nilai ini yang kemudian akan menjadi budaya ini ketika sedang berada di Saga setidak-tidaknya. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.